Malam itu, di bengkel pandai besi, api perapian menyala ganas. Empu Gendring, umur 60-an, berotot, penuh keringat, sedang menimpa besi panas yang berpijar merah. Matanya putih semua. Saat memukul besi, suara palu menghantam besi berirama. Tang, tang, desis api. Sambil membacakan mantra Jawa kuno, digumamkan rendah, tabuhan perkusi lambat dan berat. Aceh memukul keris yang dibuatnya. Percikan api yang panas membuat kulit Gandring jadi berminyak dan kotor. Tanah di dekatnya pun ikut terbakar retak. Malam itu di hutan, Tumapel datang Ken Arok, pemuda umur 20-an, tampan tapi liar. Mata tajam berjalan cepat menembus semak belukar. Ia terlihat gelisah dan tidak sabaran. Ia membawa kain pembungkus. Langkah kaki cepat mematahkan ranting kering. Napas Ken Arok yang memburu. Terdengar suara lolongan anjing hutan. Ken Arok berlari. Setelah sampai, matanya melirik dari samping, menunjukkan maksud dan tujuannya. Ken Arok berlari masuk sambil membawa pedangnya dihunus. Setelah di lokasi bengkel pandai besi, Ken Arok mendobrak masuk. Gandring masih fokus pada keris yang baru setengah jadi. Belum ada sarungnya. Gagang masih kasar, keris itu memancarkan aura hijau tipis mistis. Ken Arok mendobrak pintu, sementara Gandring melihat Ken Arok berhenti memukul. Ken Arok mengatakan, "Mana pesanan saya, empuk?" Masih belum selesai, Ken Arok marah. Namun Gandring tetap tenang. Gandring menggeleng, memegang keris yang masih panas itu dengan penjepit. Ia menunjuk gagangnya yang belum diukir sempurna. Ken Arok mendekat, merebut paksa keris itu. Gandring menjelaskan, "Belum waktunya, nak. Sarungnya belum ditenun mantra." Ken Arok, "Aku tidak butuh sarung, aku butuh kekuasaan." Gandring memperingatkan bahaya kepada Ken Arok tentang keris yang dibuat. Namun Ken Arok tidak terima dan langsung mengarahkan keris ke arah Gandring. Ken Arok menebas Gandring dengan keris buatan Gandring karena ia emosi dipermalukan. Lalu Ken Arok menusukkan keris setengah jadi itu langsung ke dada Empu Gandring. Darah muncrat mengenai wajah Arok. Suara tusukan daging yang basah. "Jelebe!" Napas Gandring tersentak keras. Keris dilempar. Ken Arok seperti monster yang menjulang tinggi. Gandring terluka. Dengan keris buatannya sendiri, Gandring jatuh tersungkur. Dengan sisa napas terakhir, ia menunjuk ke arah Ken Arok. Matanya melotot. Darah mengalir ke bilah keris, membuat bilah itu mendesis dan berasap. Gandring memaki Ken Arok dengan suara parau dan menggema, "Kau, keris ini akan menuntut darah. Kau, anak cucumu. 7 turunan akan mati oleh keris ini." Ken Arok menyeringai, "Aku tidak peduli." Gandring diam karena berdarah. "Erak!" terdiam. Ia melihat keris di tangannya. Bilah keris itu seolah meminum darah Gandring, menyerapnya hingga bersih kembali. Arok tersenyum sinis, tidak peduli pada kutukan itu. Suara logam berdenging tinggi. "Arok berbicara biarlah. 1 nyawa untuk 1 tahta. Yang penting saya senang." Separuh wajah Arok terkena cahaya api terang, separuh lagi gelap total. Simbol dualitas karakternya. Asap berwarna hitam mengepul. Keris itu menusuk tunggul amet. Keris itu dipegang tangan yang berbeda-beda, selalu berlumuran darah. Geritan-geritan korban yang berbeda ditumpuk menjadi satu. Ken Arok berusaha merebut kerajaan. Akhirnya, Ken Arok berhasil merebut kerajaan. Suasana kerajaan Singasari. Istana Singasari. Malam beberapa tahun kemudian, Ken Arok sudah tua, memakai mahkota raja, terbangun dari tidur dengan keringat dingin. Ia melihat ke sudut kamar. Detak jantung kencang. Bangun dari mimpi yang mengerikan, Ken Arok terlihat kecil dan paranoid di kamarnya yang mewah. Di sudut kamar yang gelap, ia melihat sosok bayangan Empu Gandring berdiri diam, memegang keris itu, menatapnya. Suara bisikan, 7 turunan. Ingatlah, Ken Arok. Bayangan itu samar, bisa jadi halusinasi, bisa jadi nyata.
mengingatkan masa lalu saat membunuh Gandring untuk mengambil keris. Anusapati anak tiri Arok mengintip dari balik tirai kamar, memegang keris yang sama keris Empu Gandring. Ia menatap punggung Arok dengan tatapan dingin. Suara logam ditarik dari sarungnya perlahan. Sering, Ken Arok melihat Anusapati berpindah. Anusapati melihat dari punggung Ken Arok terlihat kilatan keris. 12 suara tusukan terakhir. JLEB.